di hari terakhir ini. Kita bisa katakan ini hari terakhir karena ini merupakan etapa keempat dari Tour de Banyuwangi Ijen tahun 2024 ini. Tentunya di etapa keempat ini semua masyarakat juga sudah tahu bahwa untuk untuk rute yang diambil ini cukup sangat menantang sekali. Riders dengan skill climbers ini sangat dibutuhkan karena memang pada etapa keempat ini start diambil di Pantai Bum dan nantinya akan finish sekaligus nanti akan ada closing ceremony dari TDBI 2024 di Paltuding Ijen. Untuk informasi yang akan disampaikan rekan-rekan kami yang sedang bertugas di lapangan, saat ini Dinda berusaha untuk berkomunikasi ya dengan rekan Dinda yang ada di lapangan. Saat ini ada Anjar. Selamat siang Anjar. Selamat siang Dinda. Halo Anjar, gimana, semangat masih ya? Semangat dong. Harus sampai dong. etapa keempat ini. Oke, ini etapa terakhir nih Anjar. Otomatis ini kamu sudah sampai mana ini? Ini sampai Serono, mau Serono. Serono ya? Ya. Oh, oke. Masih mengikuti rute dari para pembalap nanti, tapi yang pasti jarak antara Anjar dengan Riders cukup jauh ya kan? Karena Anjar saat ini 18 kilo. Ya. Oke. Di depan kita. Oke, karena memang saat ini rekan-rekan bertugas untuk mengawal mobil bupati yang juga ikut ya Anjar ya, iring-iringan untuk menuju ke finish dari etapa keempat kali ini. Ada Anjar nggak sendirian Dinda. Kali ini Anjar itu tetap masih bersama Mami Yuniantri ya. Jadi kita mulai etapa pertama sampai etapa keempat. Halo Dinda. Halo Mbak Mami, sehat ya Mbak Mami ya? Suaraku udah mulai agak tipis-tipis ini. Sudah agak tipis-tipis ini ya, tapi tetap semangat ya Mbak. 4 hari non-stop. 4 hari non-stop. Semoga sehat semua rekan-rekan yang ada di lapangan ini, sahabat Lombangan semuanya. Selalu konsisten untuk terus mengawal TDBI. Benar. Di hari pertama ini kita kalau boleh sharing ya pengalaman kita nih ya. Oke. Di hari pertama kan sepanjang 150 kilo ya. Yes. Oke lah, lumayan gitu. Terus di hari yang kedua kita pikir ternyata lebih panjang, ada sekitar 150-an ya. Lebih dahulu. Terus yang ketiga saya kurang baca-baca juga nih ternyata lebih panjang waktunya. Iya betul. Karena etapa ketiga ini rutenya terpanjang Pak Mami, 175 kemarin ya. Yang 150 itu udah panjang banget kan. Ternyata di ketiga itu 175 km. Oke. Wah, kebayang. Dan ini kita war-war hari dan sepanjang rute itu gitu kan. Yes. Dan ini adalah yang terakhir, jadi kita lebih menyiapkan energi kita di hari yang terakhir ini. Kita berharap juga semuanya juga baik-baik saja. Tentu tidak ada berita-berita tentang mungkin crash atau juga accident di jalan. Jadi kita ini kadang-kadang berpikir kayak ini kita kayak poro-poro parkiran juga ya. Baik. Tapi untuk etapa keempat ini lebih menantang ya Mbak Mami ya, karena memang mungkin jarak rutenya tidak terlalu panjang, hanya saja rutenya lebih ini ya, karena nanti akan menuju Paltuding gitu ya. Jadi tugas kita itu kan selain memberikan informasi bahwa ini kendaraan ini kita kan rombongan mobil pembuka nih, gitu kan. Kita ini ngasih tahu bahwa pembalap ini udah siap-siap mau jalan. Kita juga memberi edukasi buat masyarakat supaya tidak nyebrang jalan misalnya, karena ternyata masih ini juga masih banyak juga gitu loh para pengendara yang ketika mobil rombongan dengan kecepatan tinggi ini mereka bisa nyebrang juga gitu. Oke. Kemudian juga masih juga para pengendara yang kalau kita kasih tahu mohon menepi, mereka juga masih belum juga menepi, padahal rombongan pembuka ini dengan jumlah banyak kendaraan itu lajunya juga nggak lambat gitu. Lajunya juga kencang karena kita ini juga berbicara dengan para pembalap yang makin lama itu makin kencang juga. Karena pembalap ini walaupun kita naik mobil, jangan sampai ada yang awalnya jauh, lama-lama juga makin mepet juga itu Pak. Cepet banget. Iya. Karena memang mereka kecepatan tinggi kan ya Mbak Mami. Iya,
kadang kita nggak menyangka, ya ampun kita jalannya udah duluan ini, ternyata mereka jarak udah tinggal deket. Akhirnya kita kan harus kenceng nih si mobil. Untuk anaknya dijaga ya Bu ya, untuk tidak menyeberang ya. Melajunya kenceng dengan mobil rombongan yang jumlahnya juga banyak. Saya udah di patwal depan itu, patwal udah ngasih tahu kan, otomatis ada patwal, kendaraannya udah persiapan, oh ini bakal ada ini gitu. Tapi mereka kadang juga masih untuk sepeda motor di depan aja melaju di jalanan dan tidak menepi gitu. Ya. Oke. Tapi nampaknya seru sih ya kalau kita baru membayangkan, belum menjalani seperti teman-teman yang ada di lapangan gitu ya. Cuman yang Dinda yang bikin Dinda penasaran juga ini kan, kalau rekan-rekan yang bertugas di lapangan kan pasti kan dari titik start sampai nanti finish ya. Ini kalau untuk start di etapa keempat ini tadi Mbak Mami yang berada di Pantai Boom ya, untuk jadwal etapa keempat ini apa saja nih yang tadi sempat dilihat oleh rekan-rekan semuanya? Apa saja nih yang dilakukan masyarakat di sekitar lokasi start tadi? Jadi kalau untuk di lokasi start tadi itu saya melihat banyak banget adik-adik dari taman anak di Banyuwangi dan juga dikawal sama ibunya juga ya. Mereka tampaknya juga menjadi penyemangat gitu. Jadi mereka datang ke pelabuhan Pantai Boom Marina. Mereka memberikan semangat untuk para pembalap. Ada juga yang memanfaatkan momen ini dengan ini apa namanya mewarnai juga di area. Oke. Jadi ada banyak banget tadi anak-anak TK yang juga melepas para pembalap, yang juga mereka ada di sisi sebelah kiri dan kanan. Masyarakat juga ini di sepanjang jalan ini ya, dari etapa ke etapa itu juga semangat luar biasa di atas kerja samanya cerita gitu ya. Jadi mereka tuh sampai nyiapin tabuan, nyiapin sound yang gede juga. Ya, jadi kelihatan meriah sekali gitu Mbak Mami ya. Walaupun mereka itu bukan misalnya kayak sekolahan, bukan juga gitu. Bukan juga kalau misalnya sekolah kan memang mereka di depan sekolah, anak-anak sekolah memang menyambut begitu kan. Tapi ada juga beberapa rumah yang memang menyiapkan sound gede gitu untuk menyambut kedatangan para pembalap gitu kan. Mereka juga woro-woro juga gitu di depan rumahnya, dan itu kan ini jalurnya banyak juga yang di kampung-kampung. Jadi selain jalur jalan-jalan gede, ini juga ada beberapa jalur yang memang jalur di dalam bahasanya di dalam kampung lah, jadi bukan jalur utama lah gitu. Jadi ketemu dengan masyarakat yang langsung keluar begitu kita woro-woro, mereka mungkin udah siap ya. Jadi ada yang di masing-masing, bahkan di masing mereka udah gelar gitu kan, gelar apa klosok gitu kan, udah makan jadi nampak sekali memang antusias masyarakat gitu Mbak Mami ya, luar biasa sekali. Iya. Mbak Mami, boleh nggak sih Dinda bertanya, ketika di lokasi start tadi di Pantai Boom kita kan ada beberapa spot yang bagus gitu ya. Ada nggak sih dari beberapa titik di Pantai Boom yang menjadi lokasi start saat ini tuh disulap khusus untuk jadi spot foto gitu loh untuk memeriahkan ITDBI ini? Gimana bisa diulang Din, agak nggak denger deh. Oke. Ini tadi di lokasi start di Pantai Boom ini ada nggak sih satu tempat yang memang disulap oleh panitia menjadi satu spot foto sebagai signature tersendiri gitu loh Mbak Mami untuk TDBI di etapa keempat ini? Kalau untuk spot foto secara khusus, kebetulan saya tadi mungkin karena kita tadi mobil itu, karena kita kan mobil woro-woro nih Din. Begitu datang itu posisi kan sudah harus memposisikan supaya langsung di depan gitu ya Mbak Mami ya. Oke. Jadi tadi kita nggak melihat secara detail apakah ada spot foto, tapi kemungkinan juga pastinya ada gitu kan. Karena saya lihat tadi, tapi pun begitu semua penonton ibu-ibu dan sebagainya, mereka itu kayaknya juga sudah menyiapkan segala alat apa istilahnya handphone untuk dokumentasi ya. Karena kita tadi itu langsung ada di area depan Pantai Boom Marinanya yang di mana ada yachtnya ya. Jadi dengan background kapal di panggung tadi itu dengan langsung backgroundnya adalah kapal-kapal pesiar yang kebetulan juga lagi pada banyak juga yang
sandbar di situ, jadi view-nya terasa bagus banget untuk pelepasan para pembalap tadi seperti itu. Oke, nah ini mungkin juga bisa menjadi ya. Kalau view yang pertama adalah kawasan pondok pesantren, view yang kedua adalah hutan yang sejuk. View yang ketiga itu kita ada di sebuah perkebunan, dusun kakao, dan view yang keempat itu kita di tepi pantai dengan background kapal-kapal pesiar yang lagi sandar ya gitu. Jadi itu bisa mencakup dari berbagai macam wisata yang ada di Banyuwangi begitu ya Mbak Mami ya. Oke, ini Mbak Mami mungkin ini pertanyaan terakhir dari Dinda ini Mbak Mami, karena Mbak Mami nampaknya juga sangat sibuk sekali dengan rekan-rekan di lapangan. Ini mungkin juga bisa disampaikan kepada sahabat Belambangan yang sedang mendengarkan kali ini. Mbak Mami, kira-kira himbauan apa saja yang ditekankan oleh rekan-rekannya di lapangan? Dan John Patrick dari 7-Eleven Filipina. Betul, tetap seperti hari pertama, tetap seperti hari kedua, tetap juga seperti hari yang ketiga, bahwa yang pertama adalah kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk jalur yang akan kita lalui. Jadi bagi pengendara roda 2, roda 4, mohon maaf dan mohon pemahamannya, pengertiannya untuk menepi terlebih dahulu. Ketika kendaraan-kendaraan pembuka maupun para pembalap semua rombongan ini akan melintasi jalur yang dilintasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak nyebrang-nyebrang begitu ya. Ini bahaya banget, tidak nyebrang-nyebrang. Dan bila pun memiliki binatang ataupun hewan peliharaan, mohon untuk dikencang terlebih dahulu nih sebelum. Dan ini kan kalau patrolnya udah jalan, itu berarti ini adalah kendaraan pertama yang diikuti oleh rombongan besar. Diikuti juga nanti oleh baik banget. Jadi kalau udah patrol lewat berarti bersiap-siaplah untuk menepi ataupun menjaga jalur supaya clear. Terus yang ketiga, tidak memberi makanan, tidak memberi minuman. Ya mungkin dalam pandangan orang awam jangan banget ya, ini pembalap jauh-jauh dan sebagainya. Kemarin juga ada terlihat juga kan di streaming kemarin itu warga yang ngasih minuman dan takutnya itu mengganggu gitu loh. Jadi mending kita sebagai penonton sudahlah, nontonlah yang baik, nontonlah yang tertib di pinggir jalan, tidak perlu tengok-tengok karena pasti akan dilewatin dan lewatnya tuh cepat. Kalau Anda tengok-tengok, iki rai bisa dikawut iki. Ya. Sekatut ya kan? Karena kalau ke tempat luar biasa gitu kan. Jadi saya kadang sendiri gitu ya, untuk para penonton itu kalau misalnya mereka wajah-wajahnya itu tahu sendiri kan, misalnya kayak badannya, wajahnya, tengok-tengok gitu ke depan. Mending ya udahlah, nonton itu di tepi jalan saja, karena baik kendaraan maupun para pembalapnya itu emang dalam kecepatan. Saya rasa seperti itu saja. Mohon doanya saja untuk kami. Semoga lancar Mbak Mami dengan rekan-rekan ya. 128 km finish, karena ini jalurnya juga tetap panjang juga, sudah hampir 167 kalau nggak salah ya. Iya, 167. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mami atas laporannya di siang hari ini. Salam untuk rekan-rekan yang sedang bertugas di lapangan, bukan hanya di mobil waro-waro saja, tapi juga nanti ketika bertemu dengan. Oke, terima kasih Anjar, lancar terus ya. Semoga sehat. Sama ya di studio. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sedang bertugas di lapangan ya di kesempatan kali ini. Tapi untuk sahabat Belambangan semuanya yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, saat ini juga Kabupaten Banyuwangi sudah menyediakan salah satu layanan live streaming yang dapat disaksikan dimanapun sahabat Belambangan semuanya berada. Tinggal mengakses YouTube Banyuwangi Cup saja. Dan kalau kita lihat saat ini para riders sudah menempuh jarak yang cukup jauh ya, meninggalkan garis start. Tinggal 128 km lagi mereka akan mencapai di garis finish. Dan itu berarti sahabat Belambangan kita memiliki hanya beberapa waktu saja. Karena kalau kita melihat dari race schedule yang dimiliki dan juga yang sudah beredar ke masyarakat, dengan hanya jarak 167 km saja, para riders ini itu diperkirakan akan sampai di Paltuding atau di garis finish itu pada pukul sekitar jam 1 atau jam setengah 2
siang begitu ya kan, karena waktu timingnya itu hampir sama dengan etapa pertama, kedua, ketiga gitu kan. Di etapa keempat ini juga diperkirakan nanti mereka akan sampai di pukul 1 siang atau jam setengah 2 siang. Nah, kalau kita pantau dari streaming pemerintah Kabupaten Banyuwangi, saat ini masih belum ada riders yang memimpin atau belum ada leaders, belum ada satupun riders yang berada di leading, sahabat Belambangan. Hanya saja kita masih melihat mereka berusaha untuk terus ini sudah kelihatan ada rombongan yang menjadi leader ini, sahabat Belambangan ya. Kalau kita pantau bersama-sama, kurang lebih ada gede nih, besarnya Cak Lukman. Sebenarnya Dina bisa kelihatan ya untuk memantau streamingnya. Kurang lebih ada sekitar 4-5 riders yang berada di leading ini, sahabat Belambangan semuanya. Saat ini kita bisa lihat salah satu pemain kontinental ya, atau pemain dari Indonesia, ada dari Nusantara, yang kita tahu nih bahwa salah satu riders di Nusantara ini juga menjadi salah satu pemakai jersey ya, kebanggaan begitu ya. Ada empat riders yang menjadi leaders kesempatan kali ini, sahabat Belambangan semuanya. Tentunya kita berharap para riders ini bisa menaklukkan etapa keempat ini. Kalau kita melihat dari jalannya road race di hari ini, sahabat Belambangan semuanya, saat ini mereka sudah berada di Pasar Rogo Jampi. Sudah berada di Pasar Rogo Jampi, dan kita tuh sebenarnya tidak boleh underestimate nih, karena hari ini bisa dikatakan jadi salah satu jalur neraka, sahabat Belambangan ya. Mungkin kalau masih ada rute yang landai-landai begini, masih sama seperti etapa sebelumnya, ada tiga intermediate sprint yang dihadirkan oleh panitia, tapi di etapa keempat ini juga ada 3 tanjakan yang harus ditaklukkan oleh para riders ini. Kita saksikan bersama-sama di live streaming, yaitu ada Muhammad Ridwan ini dari Nusantara. Ini menjadi salah satu grup yang beberapa hari ini juga sangat menyita sekali perhatian dari masyarakat, karena salah satu ridersnya ini juga menggunakan jersey yang menjadi kebanggaan begitu ya, menjadi Best Indonesian Riders dan juga menjadi klasifikasi umum begitu kan. Kita lihat apakah Nusantara bisa mempertahankan gelarnya, mempertahankan jersey-nya. Dan hari ini juga nanti sahabat Belambangan akan diumumkan siapakah saja nanti yang berhak menjadi juara umum kategori beregu maupun kategori personal begitu ya. Nah, ini mereka sudah menuju ke arah barat dari Rogo Jampi ya, pertigaan lampu merah Rogo Jampi. Mereka sudah menuju ke arah barat. Mereka nanti harus menaklukkan 3 intermediate sprint dan juga 3 tanjakan. Berarti pada etapa keempat ini akan banyak sekali poin yang bisa didapatkan oleh para riders dengan keahlian climbers ya, atau nanti siapakah yang akan menjadi King of Mountain, kita nggak tahu ya, karena ini masih di detik-detik awal. Bahkan 10 km menuju garis finish itu masih banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan TDBI etapa keempat ini yang juga menjadi hari terakhir dari TDBI 2024 bisa memberikan hasil yang maksimal, berjalan dengan lancar acaranya. Dan semoga di tahun ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menyelenggarakan TDBI di tahun depan dengan lebih baik lagi. Langsung sahabat Belambangan semuanya saksikan aja melalui live streaming ya. Di situ juga kita bisa menyaksikan setiap perkembangan per second yang menjadi informasi kepada masyarakat semuanya yang ingin menyaksikan TDBI 2024. Tetap di 88,1 Dinda akan memberikan informasi terupdate seputar Tour de Banyuwangi IJN 2024.